Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mau ikut silakan Pak. Mau ikut silakan. Gak apa-apa, sambil juga saya temani. Boleh ya. Apa kabar dulu saya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran fikih kita. Sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait dengan pembagian air. Kemudian kita juga sudah menjelaskan terkait dengan hukum mensucikan kulit bangkai, atau bagaimana cara kita menyucikan kulit bangkai. Terakhir kita sudah jelaskan juga terkait keharaman penggunaan bejana emas dan perak, tetapi dikecualikan kepada hiasan. Bagi perempuan boleh memakai emas dan perak, bagi laki-laki hanya dibolehkan perak saja. Baik. Nah, malam ini kita sambung pelajaran kita terkait dengan siwak. Nah, hukum menggosok gigi. Nah, juga pembahasannya dalam bab taharah atau bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini sebuah pasal baru yang kita pelajari malam ini. Wasiwaku mustahabun. Siwak itu disunnahkan. Siwak itu disunnahkan. Siwak sebenarnya dalam penamaan itu adalah bahasa Arab untuk pembersihan gigi. Lalu tiba-tiba hari ini muncul yang namanya siwak, biasanya dinisbahkan kepada alat gosok gigi. Kalau kita biasa beli kan di online, mau beli siwak. Padahal ini secara bahasa Arab, dahan yang buat kita gunakan untuk menggosok gigi itu bukan siwak namanya. Itu dahan pohon arak namanya. Kalau bahasa Indonesia ditulisnya kayak minuman keras, arak, A-R-A-K. Tapi bukan arak dalam bahasa Indonesia. Itu pohon arak. Nama pohonnya pohon arak. Jadi itu dahan arak namanya. Siwak itu apa? Siwak itu membersihkan gigi, menggosok gigi, itu siwak namanya. Nah, jadi kemudian sifat penggunaan pembersihan gigi ini dipakai oleh kita di Indonesia untuk menjelaskan alat gosok gigi. Maka akhirnya alat gosok gigi kita panggil dengan istilah siwak. Jadi itu alasannya. Jadi biar ibu-ibu tahu sebenarnya makna siwak itu apa, gitu. Bisa dipahami ibu? Baik. Hukumnya sunnah. Kenapa hukumnya sunnah? Kata Rasulullah terkait dengan Allah, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Allahu tayyib yuhibbut tayyib. Allah itu maha baik, suka yang baik-baik. Membersihkan mulut yang merupakan ruang di mana kita mengunyah makanan,
cabai masuk, ketumbar masuk, kunyit lewat, apalagi semua lewat, minyak oke. Manis iya, asam iya, panas iya, ini mulut semuanya masuk ke situ. Akhirnya mulai tumbuh jamur, tumbuh bakteri, baunya macam-macam. Membersihkannya itu menjadikan diri kita bayi indah, sedangkan Allah menyukai yang baik serta indah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan begini. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah, aku perintahkan umatku untuk bersiwak, menggosok gigi, membersihkan giginya setiap kali sholat. Tadi sholat maghrib gosok, mau sholat isya gosok. Cuma bedanya kalau pakai siwaknya siwak modern, ada sikat gigi, ada odol mahal. Kalau 5 kali sehari, insya Allah 2 minggu beli lagi. Tapi kalau pakai yang tadi dahan araknya, itu nggak perlu pakai odol. Kenapa? Karena zat pada dahan itu lebih baik daripada zat yang ada di dalam odol, baik untuk pemutihan maupun juga untuk bau mulut. Maka disikat 5 kali, boleh lebih, boleh. Misalkan sholat duha sikat, subuh sudah sikat, mau sholat duha pada harinya sikat, walaupun sholatnya di rumah Ustaz, walaupun sholatnya sendiri di rumah, bangun tengah malam sholat tahajud, sebelum sholat tahajud ambil wudu, cuci muka, ambil siwak sikat. Tengah malam sikat, ambil wudu, Allah Akbar. Maka saya sarankan, boleh ibu-ibu, boleh bapak-bapak, beli satu. Kalau pakai odol, kalau 8 kali sehari, 10 kali sehari, insya Allah gusinya habis. Benar sakit, berdarah. Kalau pakai sikat yang kita beli di supermarket itu 10 kali kita gosok sehari semalam, berdarah. Ustaz mau berat, saya sakit. Begitu ganti dengan itu, jangankan 10 kali, 30 kali sehari pun tak jadi masalah. Nah, saran saya buat ibu-ibu, boleh beli, nggak mahal, murah. 1 untuk saya, 1 untuk suami, 1 untuk anak. Saya ada anak 5, ada 7. Di 7, nggak perlu lagi beli odol, nggak perlu lagi beli odol. Baunya hilang, lebih kuat daripada hilangnya bau Pepsodent dan dem-dem lainnya. Nah, jadi bapak ibu khususnya bapak ibu ya. Jadi tidak perlu lagi. Nah, kenapa? Karena kalau sikat gigi terus, kalau kita dalam perjalanan kan jarang tuh kita bawa sikat sama odol sekalian, sulit kan? Tapi kalau pakai itu di tempat wudu, kumur-kumur selesai. Bisa disikat bagian dari luar, bagian dalam. Dan itu disunahkan dalam. Saya cerita satu kisah Rasulullah di akhir masa hidup beliau. Pada hari terakhir beliau hidup, beliau ada di rumah Sayyidah Aisyah, istri yang paling muda. Pada menit-menit dan detik-detik terakhir beliau hidup itu, beliau kepalanya itu ada di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Makanya Sayyidah Aisyah itu kalau cerita itu senangnya utama. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah di akhir hidupnya ada di rumahku, di kamarku, di pangkuanku. Kata Sayyidah Aisyah. Makanya ibu kalau suaminya sakit, taruh di pangkuan. Dia bangga seperti Sayyidah Aisyah bangga. Allah iyalah Ustaz, saya malas aja kalau itu. Semangat, seperti Rasulullah. Bangga betul Sayyidah Aisyah, bangga. Ketika Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidah Aisyah, demamnya sangat tinggi. Saking tinggi demamnya, tidak jauh dari beliau itu ada tempat air. Beliau sesekali tangannya masuk ke tempat air, beliau cipratkan ke wajahnya karena panasnya sangat luar biasa. Bahkan diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, sesekali beliau pingsan, bangun lagi. Begitu
bangun udah panas, beliau ambil air, beliau cuci mukanya, pingsan lagi, begitu terus menerus. Dalam kondisi beliau yang seperti itu, dari arah pintu masuklah Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini anak laki-laki paling tuanya Abu Bakar. Kalau bahasa kita abangnya Sayyidah Aisyah. Ini abangnya masuk. Abdurrahman ketika masuk, di tangannya itu ada pohon dahan larak tadi yang buat siwak. Beliau pernah Nabi yang lagi tidur di pangkuan Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, aku lihat matanya itu ke arah tangannya Abdurrahman. Lihat. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya, "Aturiduhan?" Wahai Rasulullah, engkau pengen yang itu? Pengen kau ambilkan itu? Rasulullah tidak jawab, hanya mengangguk iya. Datanglah Abdurrahman bin Abu Bakar mendekat ke Rasulullah, diserahkan siwaknya, diserahkan ke Nabi oleh Sayyidah Aisyah. Nabi lagi sakit, lagi lemes. Pernah lihat dahan arak itu kalau kita mau pakai itu kan kulitnya kita kupas, ya kan, dikupas dulu. Biasanya boleh pakai pisau atau kalau punya kuku sedikit pakai kuku tuh, ya. Kemudian digigit, jangan langsung disikat, berdarah kalau kena kusik. Digigit sampai lembut baru disikat. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah nggak sanggup gigit. Kenapa nggak sanggup gigit? Beliau sudah lemah sekali. Lalu diambil oleh Sayyidah siwaknya itu, dahan itu digigit oleh Sayyidah Aisyah sampai lembut. Lalu diserahkan oleh Nabi gosok. Jadi Nabi mau ketemu Allah gosok gigi. Nabi kita ini mau ketemu dengan Allah masih gosok gigi. Subhanallah, luar biasa Nabi kita. Mau ketemu Allah masih gosok gigi. Kita kalau pasar gosok gigi, kalau ke pasar mau kemana berserah. Nabi kita gosok gigi. Lalu kata Sayyidah Aisyah, setelah beliau gosok gigi, enggak lama kemudian tangan dan kepala beliau terkulai lemas. Saat itu aku tahu beliau telah pergi di pangkuan. Sesaat setelah beliau gosok gigi, coba bayangkan, kita umatnya kata Rasulullah, aku tidak memperhatikan, maka aku ingin supaya umatku menggosok gigi setiap kali sholat. Setiap kali sholat, cuma 5 kali salat. Nabi kita sampai waktu gosok gigi, bahkan mau menghadap Allah, bukan hanya dengan dia, tapi juga beliau gosok gigi sendiri sebelum giginya dibersihkan oleh orang yang mendiam. Subhanallah, begitu bersihnya Nabi kita, begitu beliau cinta kebersihan. Kenapa? Karena ada kalimat an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari Jadi ibu dorong keluarganya, anaknya untuk kebersihan semacam itu. Kenapa? Karena itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Mustahabun fi kulli halin, menggosok gigi itu disukai, disunnahkan dalam setiap keadaan, kapanpun disunnahkan, tidak terbatas pada masa salat saja. Illa ba'da zawali shaimi, kecuali dalam satu kondisi, hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'i. Saya ulangi, menggosok gigi sunnah dalam semua keadaan dan semua waktu, kecuali hanya satu waktu saja yang hukumnya bukan sunnah tapi makruh, bukan haram juga. Apa itu makruh? Apa itu makruh? Jika dikerjakan tidak berdosa, jika ditinggalkan berpahala, mendapatkan pahala. Dikerjakan makruh itu tidak berdosa.
Tapi kalau ditinggalkan, tidak dikerjakan, maka mendapatkan pahala. Kapan? Ketika tergelincirnya matahari atau sudah masuknya waktu sholat duhur bagi orang yang berpuasa, entah itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Contoh, ibu puasa Jumat Senin Kamis. Puasa Senin Kamis nih. Senin ibu jam 10 pagi gosok masih boleh. Tapi kalau sudah tergelincir matahari, arti tergelincir itu dari tengah kepala itu geser dikit, ditandai dengan masuknya waktu duhur. Karena kalau matahari masih tepat di atas kepala, itu haram sholatnya. Hukumnya masih, waktunya masih waktu yang diharamkan sholat. Baik, maka dalam posisi matahari tepat di atas kepala, miring dikit, disebut tergelincir. Itu tandanya waktu sholat duhur sudah masuk. Pada masa itu siapapun yang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, hukumnya makruh. Jika dia tetap melakukan siwak, tidak berdosa. Tapi jika dia tidak bersiwak, dia dapat pahala. Itu saja. Bisa dipahami itu? Alhamdulillah. Baik. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Namun demikian ada 3 tempat yang paling disukai, yang paling banyak pahalanya. 3 tempat. Sunnahnya kalau bahasa yang lain disebut sunnah muakkad. Kan ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghair muakkadah. Muakkadah ini artinya sangat didorong untuk dilakukan. Ada berapa tempat? 3. Ada 3 tempat. Pertama, 'inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, saat bau mulut sudah mulai menyengat, bau mulutnya sudah mulai muncul, kondisi mulut sudah tidak lagi normal. Apa sebabnya? Min azmin wa ghairihi, bisa karena enggak makan dan minum dalam waktu yang lama, bisa jadi karena terlalu diam, enggak gerak seperti orang tidur, atau karena yang lainnya seperti orang makan bawang merah, pete, jengkol, apa lagi? Itu makanannya kuat, tapi mulutnya bisa bau misalkan. Maka dalam kondisi begitu sunnah muakkadah untuk sikat gigi. Ustaz, kalau makan kari ayam, kari kambing sama lah dengan bau mulutnya. Yang penting bau mulut muncul, apapun penyebabnya, sunnah muakkadah untuk gosok gigi. Ustaz, saya sehari bisa 10 kali, gosok gigi, gosok giginya. Makanya tadi saya usulkan pakai dahan arah tadi itu. Karena kalau pakai gosok gigi yang supermarket sama odolnya, sakit gitu. Baik. Itu pertama. Kapan yang kedua? Indal qiyami minan naumi, saat bangkit dari tidur. Entah tidur pagi, tidur siang, apalagi tidur malam. Ibu-ibu bangun pagi hari mau sholat subuh, usahakan untuk sikat gigi. Kalau kita biasanya kan yang paling senang kita sikat gigi mau tidur, bangunnya tidak lagi sikat. Fikih sebaliknya, bukan mau tidur tapi bangun dari tidur. Fikih kebalik. Kalau fikihnya setelah bangun, bukan saat tidur. Jadi saat berubah. Tapi Ustaz, kalau saya sikat gigi sebelum tidur itu karena bau mulut saya sudah muncul, itu masuk bagian pertama tadi. Bagian kedua ini tempat yang paling sangat disenangi untuk kita melakukan gosok gigi setelah bangun dari tidur. Yang terakhir, yang ketiga, indal qiyami ila sholati, saat bangkit mau sholat.
Ini kalau pakai mau sholat itu tempat yang paling bagus. Ibu berangkat dari rumah ke masjid, nah siwak dulu. Ustaz, saya itu dari kantor nggak bawa odol, nggak bawa ini. Nah kalau ada dahan arak itu singgah ke masjid, di tempat wudhu, gosok, kumur, ambil wudhu, itu sudah dapat pahala siwaknya. Itu untungnya kalau pakai dahan arak. Tapi saya jarang, nggak tahu ya, bukan jarang, saya tidak tahu apakah perempuan pakai dahan itu atau tidak. Kalau laki-laki banyak, yang saya tahu banyak yang pakai itu. Kalau perempuan saya tidak tahu. Nah, apakah masih mengandalkan Pepsodent? Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu terkait dengan siwak. Ada pertanyaan tidak? Saya persilakan kalau ada. Sebelum kita masuk bagian selanjutnya, ada pertanyaan? Saya anggap tidak ada. Baik. Fasal yang baru. Tadi masalah gosok gigi. Sekarang kita bahas masalah rukun wudhu. Masalah rukun wudhu. Wa furu'ul wudhu'i, rukun wudhu itu sittatu asya'a, jumlahnya ada 6. Ibu ingat saja, kalau wudhu ada berapa rukunnya? 6. 4 di antaranya disebutkan di dalam Al-Quran, 1 disebutkan di dalam hadis, 1 lagi pemahaman yang diambil dari konteks Al-Quran. Totalnya jadi 6. Apa yang 6 itu? Yang pertama, an-niyatu 'inda ghaslil wajhi, niat saat ngebasuh atau ngecuci muka. Ibu kalau ngambil wudhu, niatnya bukan saat ngebasuh tangan. Niatnya bukan saat ngebasuh tangan, saat mau cuci muka. Di situ niat wudhunya. Memang benar ada pendapat ulama yang mengatakan, termasuk dalam mazhab Syafi'i, niat wudhu itu dari awal. Kita biasanya kalau ambil wudhu cuci tangan dulu, betul? Sampai pergelangan tangan. Bukan di situ niat. Pendapat yang masyhur, yang lebih kuat bukan di situ. Di mana Ustaz? Saat mau basuh wajah. Itu bagian yang berapa? Biasanya kalau di kita itu bagian ketiga. Habis tangan sampai pergelangan, kita kumur-kumur baru muka. Nah, habis selesai kumur-kumur, niat wudhu. Sahaja aku wudhu karena Allah Ta'ala cuci muka. Jangan pada saat pertama, jangan di awal. Jadi pada saat mencuci muka, makanya disebut an-niyatu 'inda ghasli wajhi. Niatnya pada saat ngebasuh atau ngecuci muka, bukan pada saat ngecuci tangan. Bisa dipahami? Ada di sini yang niatnya, jawab ada saja, jangan tunjuk orangnya. Ada enggak di kita yang niatnya masih dari saat cuci tangan? Ada ya? Kalau yang dari muka ada? Jarang ya. Alhamdulillah, ngaji jadi itu dia. Ini kalau nggak pernah ngaji sampai kiamat kita nggak pernah tahu. Kan begitu kan? Alhamdulillah. Itulah gunanya ngaji. Bagaimana cara niatnya? Kalau pakai bahasa Arab, 2. Boleh niatnya nawaitul wudu'ah, udah cukup, boleh sampai segitu. Mau disambung nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, boleh. Boleh juga niatnya pakai, jangan pakai kata wudu, pakai kata taharah. Nawaitu taharatan, tapi harus ada sambungan anil hadathi, dari hadas. Karena bersuci itu ada bersuci dari najis, ada bersuci dari hadas. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia,
cara niat wudhunya. Ingat, wudhu tidak sah kalau tidak niat. Ibu nyampe ke tempat wudhu tiba-tiba langsung cuci tangan tanpa niat. Oke, cuci mulut. Oke, begitu sampai muka lupa lagi niat, wajib pulang. Kenapa wajib pulang? Tidak sah wudhu tanpa niat. Di mana tempat niatnya? Saat ingin membasuh wajah. Bisa dipahami? Nah, bagaimana cara niatnya Ustaz? Dua. Boleh pakai kata wudhu, boleh pakai kata bersuci. Kalau pakai kata wudhu, cara niatnya sahaja aku wudhu karena Allah Ta'ala, cukup. Atau mau lebih singkat juga boleh, sahaja aku berwudhu, cukup. Boleh bahasa Indonesia. Atau jangan pakai kata wudhu, pakai kata bersuci. Tapi kalau pakai kata bersuci harus ada sambungan, hukumnya wajib, kalau tidak sah niatnya. Kata bersuci di dalam fikih ada dua, bersuci dari najis, bersuci dari hadas. Maka tidak cukup mau bilang mau ngambil wudhu kita niat sahaja aku bersuci, tidak cukup. Harus disebut sahaja aku bersuci dari hadas, harus disebut. Mau lebih mungkin sahaja aku bersuci dari hadas kecil karena Allah Ta'ala. Karena wudhu untuk hadas kecil. Kalau hadas besar apa? Menghilangkan hadas besar pakai apa? Mandi besar. Nah, begitu. Jadi wudhu untuk hadas kecil. Nah, ibu kalau misalkan mau cepat, yang paling enak yang pertama, sahaja aku berwudhu, selesai. Sahaja aku berwudhu. Udah kan? Sahaja aku berwudhu langsung. Nah, ingat, niat itu tidak sah kalau tidak langsung disambung dengan perbuatan. Kalau ibu habis niat sempat ngobrol dulu, aduh jangan kita ketemu jangan, itu nggak sah niatnya. Jadi bagaimana kalau niat langsung disambung dengan perbuatan tanpa boleh dijeda? Contoh, saya ambil wudhu nih di tangan, kumur-kumur kan, lalu saya niat saja aku berwudhu karena Allah Ta'ala, langsung ambil air langsung sampaikan ke wajah. Tapi kalau saja aku berwudhu, aduh lama kita gak ketemu ya, itu batal wudhunya. Kenapa? Karena sudah jeda, enggak langsung diikuti. Ustaz, ada yang bilang kan kita kalau berangkat dari rumah kan mau sholat itu kan sudah niat, ngapain lagi dibaca? Di dalam fikih niat itu bahasa Indonesia itu bukan niat bahasa Arab. Bahasa Indonesia niat juga tapi nggak sama dengan istilah fikih. Di mana bedanya? Niat bahasa Indonesia jarak dekat, berhubungan ataupun tidak tetap disebut niat. Dalam fikih enggak. Kalau dia berhubungan dengan perbuatan disebut niat. Kalau terpisah dari perbuatan enggak langsung diikuti oleh perbuatan disebut azam. Azam itu bahasa kita, bahasa Indonesia lainnya membulatkan tekad. Saya dari rumah mau sholat ke masjid, itu namanya membulatkan tekad, bukan niat. Jadi nggak bisa dari rumah niat saja aku sholat maghrib nyampe di masjid Allah nggak sah. Tidak sah karena yang wajib bukan azam tapi niat. Nah, bisa dipahami bu? Begitu juga dengan wudhu. Ibu niat, habis itu lama termenung. Kenapa lama termenung? Hujan, jemuran di luar. Habis sahaja aku berwudhu, diam. Ya Allah, ini kapan ya redanya? 2 ember tadi di luar rumah. Termenung. Niat sama perbuatannya tidak nyambung. Bagaimana hukumnya? Wajib niat ulang. Perbuatan tersebut wajib diulang, tidak sah. Bisa dipahami? Jadi niat di dalam hukum Islam
menyengajakan perbuatan yang langsung diikuti oleh perbuatan yang diniatkan. Itu niat namanya. Kalau meniatkan perbuatan tapi tidak langsung diikuti oleh perbuatan yang diniatkan, itu dalam hukum Islam bukan niat namanya, tapi azam. Dalam bahasa Indonesia tetap disebut niat. Jadi yang bilang tadi di rumah mau sholat masjid itu pakai istilah bahasa Indonesia, bukan istilah fikih. Karena fikih hukum Islam itu istilahnya dari bahasa Arab. Itu dia. Bisa mudah dipahami. Alhamdulillah. Ada pertanyaan terkait dengan niat wudu? Cukup semuanya mantap ya? Insya Allah wudunya jadi sempurna. Baik. Yang kedua, wa ghaslul wajhi, membasuh wajah. Ini saya buka sebentar supaya ibu-ibu bisa tahu batas daripada wajah. Ingat, sebelum saya kasih tahu wajah itu ada batasan. Batasan atas, batasan bawah, batasan kiri kanan. Kalau batasan ini tidak terkena air seluruhnya, wudu ibu tidak sah, menyebabkan sholat juga tidak sah. Dan banyak sekali orang yang salah dalam bab ini, yang menyebabkan sholatnya selama ini sia-sia, nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena wudunya tidak sah. Bagaimana cara mencuci wajah yang benar? Ibu kalau dari atas melihat tempat tumbuh rambut yang normal, mana bintu sya'ri kalau istilah bahasa Arabnya. Nah, kira-kira di sini tempat tumbuh rambut yang asli, yang normal, bukan yang tidak normal. Karena yang tidak normal ada juga yang di tengah. Nah, itu tidak normal, itu tidak boleh dipakai. Jadi nanti mobil wudunya cuci mukanya sampai ke sini juga, di sini saja yang normal. Nah, sebelum yang normal itu menghilang. Ya, jadi kira-kira semua kita kan tahu kan batas rambut kita yang paling yang ketemu dengan wajah, lebih situlah bagian wajah, bagian atas. Itu ketika kita lakukan hendaknya rambut itu terkena sedikit. Kenapa dilebihkan? Supaya khawatir nanti kalau dicukupkan nanti ada bagian yang tidak kena, maka melebihkan lebih baik. Dilebihkan. Bagian bawahnya mana? Ibu kalau pegang ke bawah, jangan di atas, di bawah. Itu ada tulang. Nih, mau pegang aja nggak apa-apa. Tulang ini tempat tumbuh gigi bawah. Tulang ini dari dagu itu terus ke atas sampai ke telinga, sampai ke sini. Terus itu ukuran dari tulang itu semuanya adalah wajah. Jadi yang selama ini ngambil air wudu cuma sampai di sini, itu tidak sah wudunya. Kalau wudunya cuma di depan sini tidak sah. Jadi muka itu ada bagian dari dagu yang masuk. Bagian dari dagu ini masuk. Kenapa masuk? Tempat tulang. Ini disebut lihyen. Lihyen itu dua tulang tempat tumbuh gigi bawah. Jadi kalau kita ukur dagu kita ini dibagi dua, sebagian kecilnya masuk ke muka, sebagian besarnya ke leher, atau sebagiannya ke muka, sebagiannya lagi ke leher. Dagu itu dibagi dua. Yang kita sebut dagu itu di dalam fikih Islam itu setengahnya bagian wajah, yang lainnya bagian leher. Itu dalam fikih. Jadi yang cuci muka nggak kena dagu nggak sah wudunya. Sudah paham? Caranya bagaimana, Ustaz? Nah, begini. Ibu kalau cuci dagu bagian bawah itu, airnya begitu ibu sudah sampai di sini, turunkan lagi ke bawah begini. Nah, begini. Putar, jangan dilepas tangannya. Kalau dilepas jadi air air mustakmal, suci dan tidak mensucikan. Jadi jangan dilepas,
usap terus sampai terkena ke bawah sini. Nih semua. Lebihkan masuk ke leher sedikit untuk menutupi jangan sampai nggak kena. Jadi jangan wudhu itu hanya di depan, di bawah ini juga ada bagian wajah. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kiri kanannya mana? Kiri kanannya tadi yang tulang yang berhubungan sampai putusnya itu sampai ke telinga, ke telinga bawah ini, maka bagian dari telinga itu semuanya wajah kiri kanan. Jadi kalau ngambil wudhu nih, ambil dua tangan, oke, ibu letakkan airnya, putar, habiskan dulu bagian samping. Habiskan bagian samping sampai ke tengah seluruhnya, kena airnya. Ingat, begitu sampai ke tengah jangan begini. Kalau ibu tutup begini, ada bagian lekukan di muka itu yang tidak terkena air. Mana bagian lekukan itu? Dua. Satu lekukan pada mata, yang satu lekukan pada hidung. Maka bagaimana caranya? Ketika sudah sampai di tengah, pakai dua tangan. Dua tangannya masukkan ke mata begini, lalu turunkan ke hidung. Nah, baru kemudian diangkat. Kita ulang ya, ibu perhatikan. Ambil air wudhunya, letakkan di wajah, boleh diputar dua tangan, boleh satu tangan. Semua kita putar, lalu dua tangan masukkan ke mata. Sudah, turun ke hidung. Jangan begini, jangan. Kalau begini lepas tangan berarti airnya mustamal. Jangan lepas. Langsung nih, samping masuk, tarik ke bawah nih. Nah. Kenapa? Kalau orang yang pipinya tembem ini ketutup betul nih, susah mengalir air itu tuh. Dan nggak sah wudhunya kalau nggak kena airnya itu bagian muka, nggak sah. Begitu juga orang yang kurus, di sininya yang dalam. Orang kurus di sininya dalam, orang gendut di sininya yang tertutup. Dua-duanya bermasalah. Maka pakai bantu dua. Memang sengaja Pak Singgi, karena lagi praktek. Jadi ibu-ibu, ketika sampai pada dua lekukan tadi, lekukan mata dan lekukan hidung, gunakan dua jari, ibu jari dan telunjuk. Saya ulangi sekali lagi ya. Boleh ibu-ibu perhatikan. Mau direkam juga nggak apa-apa, nanti dipelajari di rumah. Kalau di sini susah pelajarinya, malu misalkan. Ya, ambil air, ya, basuhkan, gosok atas bawah. Ingat, melebihi kena rambut, di bawah agak sedikit kena leher. Terus putar sampai ke tengah. Begitu sampai ke tengah, udah penuh nih ke tengah begini, jangan dilepas, balik, gunakan dua jari. Sudah, turun ke bawah, ke hidung. Hidungnya ingat, lekukan itu ada di samping, ada di bawah. Maka dibawa ke samping, kemudian turun, tekan ke bawahnya, baru dilepas. Bisa dipahami? Jadi selama ini Ustaz, saya sama ini begini, ngambil wudhunya. Itu anak SD. Wudhunya anak SD. Orang kalau sudah belajar fikih Islam, wudhunya bukan lagi wudhu anak SD. Bisa dibagi kita semua ya. Semoga ini jadi pelajaran yang memberikan faedah yang besar, baik bagi kami yang mengajarkan atau bagi ibu yang mengikuti. Sudah lewat jam 8:30 sedikit. Biasanya kalau 8:30 sudah cukup, karena kita sepakatnya dulu 8:30. Cukup ya? Atau sambung dikit? Sedikit ya? 15 menit atau 10 menit ya? Apa saja? Itu aklamasi semua. Saya mah tahan. Ibu kalau sepakat sampai subuh saya tahan. Cuma ibunya tahan nggak? Itu saja. Dari dulu
wudunya gitu gimana? Bagaimana? Ada pertanyaan dari ayahanda kita. Kalau dulu wudunya salah bagaimana? Dulu salah, otomatis kan sholatnya tidak sah. Ya dia qadha sholatnya, diulang. Banyak Ustaz, ya sama seperti orang nggak pernah sholat seumur hidupnya, waktu sudah tua sadar tiba-tiba pengen sholat, sama itu. Ustaz, saya nggak kehitung, diasumsikan sambil bertaubat. Jadi nggak usah khawatir, yang penting semangat untuk memberikan hak Allah itu, melakukan kewajiban itu yang dinilai oleh Allah. Contoh kita kemudian ngutang sholatnya sama Allah 5.000 sholat, 500 meninggal, dihitung lunas insya Allah. Kenapa dihitung lunas? Karena di akhir hidup kita benar-benar semangat untuk membayar. Takdir datang, malaikat maut tiba, dihitung lunas insya Allah. Cuma kalau hutangnya 5.000, hari ini satu, besok baru lagi, besok minggu depan satu lagi, tetap dihitung oleh Allah karena tidak semangat membayarnya, dinilai oleh Allah. Makanya kata Allah, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku, tapi pun aku juga menilai hambaku, kan begitu kira-kira. Jadi ibu, kalau misalkan selama ini air wudhunya tidak salah, yang paling penting pertama sekali taubat dulu. Tobatnya kenapa? Ya Allah, aku tobat karena selama ini nggak ngaji. Tobatnya bukan karena salah sholat, nggak ngaji itu. Karena kenapa? Karena sholat saya itu ikut-ikutan, bukan karena ada ilmu. Jadi tobatnya di situ dulu. Setelah itu minta sama Allah diampuni dosanya, lalu semangat untuk menggantinya. Insya Allah mulia kembali di mata Allah. Ibu-ibu jangan khawatir, Allah kita itu maha pengasih lagi maha penyayang. Cuma bagaimana mau dikasih, bagaimana mau disayang. Kita sendiri kagak peduli, nah itu masalahnya kita. Tapi kalau sudah peduli, jangan khawatir, pasti Allah maafkan, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang penting semangat dari kita hamba itu yang kita harus mulai terlebih dahulu. Oke? Alhamdulillah. Baik, satu lagi. Wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini. Ini rukun ketiga. Mencuci tangan sampai dengan siku. Tangan sampai dengan siku. Ibu, cara cuci siku, maaf ya, saya ini praktek langsung. Jangan pas dibiarkan ini, jangan pas, lebihkan. Ibu, tangan itu kalau kita X-ray pakai komputer begitu, ya, dia ketemu ada dua tulang ketemu begini di sini, ada dua tulang. Gumpalan atau yang besar pada tulang yang di atasnya ini itu dianggap bagian dari siku. Maka kalau ibu wudhunya pas sampai di sini tidak sah, karena ini pas di tempat pertemuan. Sedangkan yang satu lagi, yang gumpalan besar dari tulang yang di atasnya tidak kena itu. Maka ibu lebihkan sampai ke sini. Ke sini, Ustaz basah bajunya, gak apa-apa, air mutlak, suci mensucikan. Kalau ada orang tanya, bajunya kok basah? Air suci mensucikan, gitu jawabannya. Itu jawaban orang mengenai fikih. Enggak mahlu itu basah airnya, baju sama airnya, air suci mensucikan. Tiap tahun ini orang anggota majelis ta'lim ini, NTR majelis kopi, kita majelis ta'lim. Jawabannya juga keren, air suci mensucikan, bukan air lagi, bukan air sumur, air suci mensucikan. Jadi nggak masalah. Kita takut nih baju basah, saking takut baju basah karena lagi mau pesta. Akhirnya wudhunya airnya pas-pasan, pestanya dapat, pokoknya hilang. Ini yang kita khawatirkan. Jadi jangan nanggung, lebihkan. Bagaimana dengan tangan? Tangan itu harus mengenai semuanya, termasuk sela-sela tangan itu jarinya harus dibuka biar airnya masuk. Bagi yang punya kuku,
harus memastikan airnya masuk ke dalam kuku. Kalau kukunya hitam, kalau wajib dibersihkan. Kalau enggak dibersihkan tidak sah wudunya, karena air wudunya tidak sampai. Bersihkan. Ustaz enggak punya alat bersih, ambil apapun, dahan kayu atau apa, cukup ini, terakhir kupanjangkan buku, besok kupotong tuntas insyaallah. Bersihkan. Kalau tidak sah wudunya. Hati-hati yang punya kuku, yang panjangin kuku, hati-hati. Kalau air di bawah kuku tidak sampai wuduknya tidak sah. Bisa dipahami? Baik, sudah sampai 3 rukun. Selebihnya kita sambung lagi insya Allah lain waktu. Ini baru bicara rukun, belum bicara sunnah. Kumur-kumur itu sunnah, dilakukan boleh, enggak dilakukan tetap wuduknya tidak batal. Nanti kita sampaikan. Nah, tapi mungkin saya terima satu pertanyaan kalau ada, atau kalau tidak mungkin di grup saja nanti. Cuma kalau di grup ya mohon bersabar kalau saya tidak langsung bisa menjawab terkadang. Mungkin itu saja. Baik Ibu, gimana? Oh, ada yang bertanya? Oh, masukkan air ke dalam hidung. Bu, cara memasukkan air ke dalam hidung, airnya kan sudah ada di sini. Buat yang baru belajar dipisah dulu dengan kumur-kumur, jangan digabung. Kalau digabung, itu nggak masuk itu biasanya kalau orang baru-baru gitu. Yang ada nanti ke muka nih, ke sini nih lari airnya tuh. Kalau yang baru dipisah dulu, udah selesai kumur 3 kali, ambil air lagi. Kayak kita nyium bau sesuatu, letakkan hidungnya itu pas dekat dengan air, letakkan aja, hirup, masuk sendiri kawan itu insya Allah. Yang penting kena, bisa hirup. Tapi bagi yang baru-baru, saran saya ngehirupnya duduk, jangan berdiri. 3 kali. Dihirup, keluarin lagi, jangan langsung dihirup 3 kalinya. Hirup, keluarkan, keluarkan sampai habis, hirup lagi, keluarkan, hirup lagi, keluarkan. Keluarkannya pakai tangan kiri sampai habis. Itu membersihkan bagian ini. Kalau tanya ke dokter ini bagus nih. Tapi kalau yang baru-baru apalagi punya sinus ya, punya apa-apa, mohon duduk kalau bersih. Kenapa? Bisa jatuh gitu. Pusing. Minimal dalam 5 detik pertama agak sedikit buram. Makanya bagi orang yang sudah sering, jarang pilek. Kalau pilek cepat sembuh, sinusnya juga susah, polipnya susah tembuh. Kenapa? Bersih terus. Tapi yang baru-baru, saran saya jangan langsung sambil berdiri, apalagi di tanah lapang, jatuhnya nanti keras bunyinya. Kenapa gak kelihatan? Iya, karena itu memang naik ke kepala. Biasanya sakitnya di sini, di tengah. Itu kayak ditusuk tuh, cing gitu, ditusuk. Tapi kalau sudah beberapa kali udah sering, insya Allah jangankan 3 kali, 10 kali tahan. Nah, itu kalau udah sering. Saya kalau lagi pilek-pilek itu langsung tuh dengan kerasnya tuh seperti orang hirup apa gitu. Insya Allah karena udah biasa, jadi nggak apa-apa. Mau di kamar mandi pun di tempat yang basah tidak jadi masalah. Tapi kalau ibu-ibu baru-baru, saya sarankan duduk. Kalau bisa duduknya jangan juga duduknya yang pinggulnya kena lantai. Kenapa? Memang pusing, buram itu. Pernah dicoba Bu Nita, Mbak Nita? Oh iya, jadi dia kalau perih biasa saja masuk di situ ya cuma perih, nggak ada manfaatnya. Dia harus naik ke sini, naik ke atas ini nih. Jadi gini caranya, tutup satu, yang satu ditutup nih, tutup tekan pakai tangan kiri, yang satu lagi dekatkan dengan air harus kena, bisa hirup, gitu. Naik nanti dia, naik. Tapi ingat Bu, tekanannya itu ke tengah kepala, sarafnya itu ketekan. Insya Allah setelah habis itu segernya, naudzubillah. Siapa yang sering istinsyak? Ada di antara ibu-ibu sering istinsyak? Gak berani ya? Hampir rata-rata di jamaah itu gak berani saya Ustaz. Saya juga gak tahu kenapa gak beraninya.
mungkin karena tak sakit di awal-awal itu, tapi setelah sakit itu insya Allah jadi enak banget. Nah, coba deh, coba. Saya pastikan deh setelah itu nikmat sekali, nikmat sekali. Baik, cukup, yuk ya. Nah, selamat apa namanya? Oh ya, nanti di grup mohon Ustazah Afifah atau siapapun ingatkan saya untuk ngirim materinya. Materi malam ini seperti biasa kan saya kirimkan ke grup. Ya, nanti kalau ada yang mau bertanya boleh. Saya akhiri sampai di sini. Sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter non-Islam bilang itu orang Islam yang hirup air di hidung tuh فبأي آلاء ربكما تكذبان